Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 dari kelas Farmasi 4C akan menampilkan materi kromatografi afinitas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Mira Rahayu, Tera Francisca, Gavianka Nurul, Sri Mulyati, dan yang terakhir Asep Kurniawan. Berikut adalah overview yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian kromatografi afinitas. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, prinsip dasar. Yang keempat, kolom kromatografi afinitas. Yang kelima, prinsip kerja. Yang keenam, proses utama pemurnian. Yang ketujuh, pemilihan ligan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu pengertian. Kromatografi afinitas adalah suatu teknik pemurnian yang dilakukan berdasarkan afinitas enzim atau protein terhadap biomolekul lain atau ligan. Misalnya, enzim terhadap inhibitor, substrat atau produknya, afinitas antibodi terhadap antigennya, atau afinitas hormon terhadap reseptor. Materi selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari afinitas kromatografi adalah untuk memisahkan semua molekul dari kekhususan tertentu dari keseluruhan seluruh molekul dalam campuran. Materi selanjutnya yaitu kegunaan. Kromatografi afinitas dapat digunakan untuk yang pertama memurnikan dan memekatkan suatu bahan dari campuran ke dalam larutan penyangga. Kedua, mengurangi jumlah bahan dalam suatu campuran. Yang ketiga, mengamati senyawa biologi yang terikat pada suatu bahan. Dan yang keempat, memurnikan dan memekatkan larutan enzim. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar. Prinsip dasar kromatografi afinitas sesuai dengan namanya, menggunakan prinsip afinitas untuk memurnikan atau memisahkan berbagai macam komponen. Afinitas merupakan gaya tarik antar dua komponen atau zat yang besarannya sangat spesifik untuk tiap komponen. Interaksi spesifik antara satu jenis molekul zat terlarut dengan jenis molekul lain yang terimobilisasi dalam fase diam. Interaksi terjadi karena adanya spesifitas biologi seperti bentuk atau konformasi yang dapat mengenali komponen lain lalu berikatan karena memiliki bentuk yang sesuai. Peristiwa ini terjadi pada interaksi enzim dengan substrat atau antigen dengan antibodi atau hormon dengan reseptor yang merupakan substansi biologis. Interaksi ini bersifat sangat spesifik sehingga sangat bisa diandalkan untuk memurnikan produk dengan kualitas yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu kolom kromatografi afinitas. Di sini terdiri dari dua fase. Yang pertama fase diam dan yang kedua fase gerak. Untuk fase diam, membuat salah satu komponen terimobilisasi pada matriks atau dapat disebut material pendukung atau support material. Media padat tersebut kemudian dimasukkan ke kolom kromatografi yang kemudian dikenal sebagai ligan afinitas atau affinity ligan. Ligan tersebut merupakan fasa stasioner atau rasa diam pada kolom kromatografi afinitas. Komponen yang diinginkan tidak harus menjadi komponen yang dapat berikatan dengan ligan. Komponen pengotor juga dapat berikatan dengan ligan, sehingga komponen yang diinginkan dapat keluar dari kolom dengan bebas dan cepat. Untuk fase gerak, pelarutnya yaitu buffer aplikasi. Molekul yang memiliki afinitas yang spesifik dengan ligan akan berinteraksi atau binding dengan ligan, sehingga molekul lain akan keluar terlebih dahulu dari kolom. Setelah itu, untuk memisahkan ligan dengan molekul yang terikat kuat dengannya, molekul tersebut dielusi menggunakan pelarut yang disebut elution buffer. Materi selanjutnya prinsip kerja. Dapat dilihat pada gambar tersebut terdapat fasa bergerak atau pelarut yang membawa dua komponen lain. Pelarut tersebut sebagai aplikasi buffer. Kemudian, campuran tersebut diinjeksikan ke dalam kolom kromatografi afinitas. Molekul yang memiliki afinitas yang spesifik dengan ligan akan keluar terlebih dahulu dari kolom. Setelah itu, untuk memisahkan
ligan dengan molekul yang terikat kuat dengannya, molekul tersebut dielusi menggunakan pelarut yang disebut elution buffer. Buffer pengelusi mengandung zat yang berfungsi untuk memutuskan ikatan antara protein yang akan diambil dengan ligannya. Jadi, buffer pengelusi ini dapat berkompetisi tempat dengan ligan terikat, sehingga protein lepas dan selanjutnya keluar bersama eluen. Materi selanjutnya, proses utama pemurnian komponen dengan kromatografi afinitas. Yang pertama ada pengikatan komponen target pada ligan, kedua, pencucian komponen target, ketiga, elusi komponen target dari ligan, dan keempat, regenerasi dari ligan. Materi selanjutnya yaitu pemilihan ligan berdasarkan sumber. Ada dua, yang pertama biologis dan sintetik. Untuk biologis, di sini ada peptida, protein, oligosakarida, dan oligonukleotida. Di sini ada perbedaan sifat mengenai jenis ligan sintetik dan biologis. Untuk sifat selektif, sintetik mempunyai rentang sedang sampai tinggi, sedangkan biologis sangat tinggi. Untuk sifat stabilitas, sintetik tinggi, sedangkan biologis rendah sampai sedang. Untuk sifat kapasitas, sintetik tinggi, sedangkan biologis rendah sampai sedang. Untuk harga, sintetik rendah sampai medium, sedangkan biologis medium sampai tinggi. Untuk toksisitas, sintetik sedang, sedangkan biologis rendah. Berdasarkan jenis molekul ada 3. Yang pertama ada struktur nukleotida, yaitu deoksiribonukleotida atau DNA, dan ada oligonukleotida dan koenzim nukleotida. Yang kedua struktur peptida, ada peptida linier dan mikroprotein, dan yang ketiga ada pewarna tekstil. Berdasarkan interaksi dengan komponen target, di sini ada 2. Yang pertama grup spesifik gels, yaitu NAD, lektin, lisin, gelatin, green A, blue B, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada covalent coupling gel, yaitu NH2, OH, dan COOH. Untuk kesimpulannya, kromatografi afinitas yaitu kromatografi cair yang menggunakan bantuan enzim pengikat spesifik, yaitu interaksi ligan dan molekul target. Interaksi terjadi karena adanya spesifitas biologis seperti bentuk atau konformasi yang dapat mengenali komponen lain, lalu berikatan karena memiliki bentuk yang sesuai. Interaksi ini bersifat sangat spesifik sehingga sangat diandalkan untuk memurnikan produk dengan kualitas tinggi. Pemilihan ligan tergantung pada afinitas terhadap molekul target yang akan diikat, contohnya afinitas enzim dengan inhibitornya, substrat dengan produknya, antibodi dengan antigennya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.